Halo dan selamat datang di Red Card. Setelah sekian lama tidak bertemu, tidak lama syuting ya? Karena libur musim ya. Libur musim. Dan juga kita banyak kerjaan. Banyak kerjaan juga anjir. Gila. Banyak kerjaan yang lain, akhirnya kita harus libur dulu untuk beberapa bulan. Sampai awalnya sih mau di match pertama kemarin untuk syuting, tapi karena satu dan lain hal hanya kita syuting ketika match match day kedua mau ketiga. Match kedua dimulai. Itu ini kita syuting di hari Minggu. Dan setelah melihat pertandingan hari Sabtu kemarin di match day kedua. Di match day pertama kemarin ada banyak pertandingan yang cukup lumayan mind blowing ya. Lumayan mind blowing, lumayan seru gitu kan, dan juga berbagai kejutan-kejutan dari pemain baru yang berpindah dari klub yang lain ke klub di Premier League, atau misalnya yang pindah dari klub Premier League lain ke klub Premier League lain. Itu terutama the one and only klub kesayangan kita semua, yaitu Manchester United, yang punya banyak kejutan juga walaupun ya di matchday pertama kalah. Ya meskipun di matchday pertama kalah, menurut gue permainan MU emang bagus sih. Emang bagus gitu kan. Maksudnya kalau dari segi permainan mungkin belum pada kompak, cuman udah kelihatan nih skemanya tuh kayak gimana gitu. Skema passingnya udah oke gitu daripada musim-musim sebelumnya. Iya gitu kan, karena kan banyak, kalau musim-musim kemarin kan banyak pemain-pemain lawak ampas gitu kan. Meskipun sekarang susah dijual anjir emang. Gila sih. Oke, kita bahas dulu di matchday pertama ada pertandingan apa saja. Seperti Liverpool yang menang lawan Bournemouth 4-2, terus ada Aston Villa dan Newcastle yang 0-0. Brighton Fulham 1-1, Sunderland West Ham 3-0, menang Sunderland. Tottenham lawan Burnley, menang Tottenham 3-0. Wolves lawan Man City, jelas Man City menang 4-0. Chelsea Crystal Palace 0-0. Tottenham Brentford 3-1 dan Leeds United Everton 1-0. Dan kita bahas saja yang paling seru, yaitu adalah Manchester United lawan Arsenal di matchday pertama kemarin. Dari yang gue lihat ya, secara skema seperti yang lu bilang tadi, MU ini emang udah kelihatan. Jelas dengan formasi 3-4-3-nya Ruben Amorim, udah nggak kebingungan lagi si pemain A mau lari kemana, si pemain B mau lari kemana gitu kan. Passingnya juga mereka udah mulai kelihatan, oh gue mau passing ke siapa, itu udah mulai enak gitu kan dilihatnya. Ya apalagi kan di ruang ganti kemungkinan MU lagi hepan-hepannya gitu. Apalagi kan sekitar 4 orang yang menurut gue toxic gitu kan di ruang ganti, itu kan dipisahin gitu kan. Bahkan udah nggak masuk ke line up, nggak masuk di bench, bahkan mau dijual juga gitu kan. Yang kayak contohnya si Sancho, Anthony, terus si Rashford kan udah ke Barcelona tuh. Terus si Garnacho gitu kan. Nah, mungkin kita ngulik-ngulik dulu 4 orang ini dulu ya, gitu kan. Kabarnya kan kalau Fabrizio Romano kan bilangnya bahwa si Garnacho kan pengennya ke Chelsea ya kan? Ya benar. Ada rumornya gitu, kan? ada rumornya. Memang lagi berjalan gitu kan prosesnya gitu kan. Nah yang kocak tuh dia, soalnya dia tuh ditawarin sama Munchen anjir. Lah kenapa nggak diterima? Nah itu anjir kocak. Munchen lumayan tuh. gue kalau misalkan jadi Garnacho, gue mendingan Munchen lah anjir, yang emang tiap tahun masuk ke Champions League gitu kan, tiap tahun pasti juara gitu kan. Sedangkan Chelsea kan gak tahu ya kan, sama pemain-pemain mungkin Chelsea emang lagi bagus-bagusnya, cuman kan pesaingnya juga lagi bagus di Liga Inggris gitu anak muda kayaknya. Dia pengen membuktikan ke orang-orang yang ada di MU, mungkin gitu. Dia masih bisa dipakai. Kayaknya cita-cita dia pengen emang ngebobol gawang MU kayaknya nanti pasti Chelsea anjing emang. Terus Garnacho dan Sancho juga nih. Cerita seru juga dari segi Sancho gitu. Gimana Sancho tuh? Sancho tuh sempet ditawarin sama AS Roma. AS Roma? Oh iya ditolak. Iya, dia ditolak. Dia nolak AS Roma gitu kan. Dia nolak tawaran dari AS Roma. Sekitar release clause-nya itu sekitar 20 juta euro kalau nggak salah ya. Nah, padahal lumayan tuh. Ya meskipun lumayan, meskipun MU jadi rugi sih. MU jual rugi sih. Emang jual rugi sih. Seenggaknya ya pemain toksik bisa hilang satu, ini bisa nambah lagi. Chelsea aja yang emang awalnya niat mau beli nih, ke Sancho nggak jadi anjing. Chelsea lebih baik bayar denda. Karena mungkin Chelsea itu udah lebih pengalaman. Nah iya, lebih pengalaman. Karena Sancho pernah dipinjemin ke Chelsea. Nah itu.
Mungkin Chelsea lebih lihat kayak ini anak kayaknya nggak ada prospek ke depannya nih gitu kan ya. Jadi Chelsea berani tuh bayarin denda release clause-nya gitu kan sebesar 5 juta. Ya lumayan untung juga sih ke MU-nya, cuman ada beban juga nih, si Sancho mau kemanain nih gitu kan. Terus ditawar sama Besiktas juga, dia ditolak, katanya dia mau tetap di Eropa gitu kan. Ya Turki Eropa bukan sih? Besiktas masih Eropa. Masih Eropa ya kan, tapi masih pengen di Liga Inggris kayaknya. Terus terakhir tuh dia Juventus juga pengen ya. Padahal Juventus bisa tuh. Nah, dia bisa bersinar di Liga Italia. Nggak tahu dia tuh kayak gimana, kayaknya nggak mau nurunin gajinya kayaknya ya. Nah itu agak sulit tuh. Agak sulit kayaknya. Harusnya mereka dia belajar dari Sesko ya. Sesko tuh dia mau nurunin gaji supaya bisa masuk ke MU gitu kan, meskipun emang klubnya ampas gitu. Iya. Tapi karena itu mungkin dalam pikiran dia itu adalah peningkatan derajat ya. Kenapa enggak gitu kan. Terus si Anthony. Nah, si Anthony juga nih. Gue belum tahu info apa-apa soal Anthony. Info buat si Anthony nih ya. Si Anthony itu sebenarnya dia pengen ke MU. Enggak, dia pengen di Real Betis. Oh iya. Iya, pengen di Real Betis, padahal Arab tuh udah nawarin sodoran yang lumayan gede lah gitu kan buat beli si Anthony gitu. Iya. Cuman si MU pasti pengen Arab sih. Ya MU pasti pengennya Arab gitu kan, maninya gede gitu kan. Cuman si Anthony nggak mau nih, pengennya tetap ke Real Betis. Oh, mungkin dia merasa sedangkan Real Betis pengennya loan. Nggak mau beli karena nggak punya duit. Harganya mahal. Jadi MU tuh agak kesel sama Real Betis sekarang gitu kan, maksudnya. Ya, pasti. Tahun kemarin kan udah loan, sekarang pengen loan lagi gitu kan. Nggak ada opsi buy-nya juga gitu kan. Kalau misalkan ada opsi buy-nya, mungkin MU juga pasti ngelepas gitu kan. Iya. Cuman Real Betis bukan nggak mau sih, lebih nggak punya duit kayaknya gitu kan. Nah sampai sekarang juga masih kayak gitu, jadi masih apa? Alur transfernya masih gonjang-ganjing lah, masih abu-abu ya, masih abu-abu. Terus Rashford nih, kita udah di Barcelona. Tapi kan gue lihat cuplikan-cuplikan permainan dia, ya ampun. Rashford kayaknya belum didaftarin di line up ininya kan kalau di Liga Spanyol kan itu harus daftar dulu ya. Itu kayak peraturannya tuh ketat banget gitu kan. Main. Dia pramusim main. Itu cuman belum terdaftar bukan di line up sih, lebih ke pemain-pemain Barcelona yang masuk ke liga gitu kan. Kan harus daftar dulu tuh ke liga Spanyol gitu kan. Cuman emang Liga Spanyol kan peraturannya agak ketat, jadi banyak yang harus diurusnya gitu kan. Oh iya. Ya kita doakan saja untuk 4 pemain yang dianggap toksik itu, ya, pemain beban itu. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk mereka. Kalaupun mereka pengen bertahan, ya harusnya mereka berpikir lah. Gitu. Nah itu, harusnya mereka bisa mengubah attitude-nya gitu kan. Ya kita lihat permainan kemarin MU lawan Arsenal udah mulai bahkan kelihatan dari cuplikan yang GM ya gitu kan, maksudnya pada hepan-hepan gitu kan, apalagi kedatangan yang 3 pemain itu yang menurut gua yang Højlund, gimana nasibnya dia? Nah, Højlund merasa kasihan sih, sumpah. Setelah kedatangan Sesko kan kemarin lawan Arsenal, Højlund nggak masuk line up. Kayak gue tuh ngerasa kasihannya tuh karena satu, sebenarnya dia tuh potensi gitu kan. Terus emang masih muda juga gitu kan. Cuman emang kayak kelihatannya kayak stuck aja gitu. Iya. Permainannya stuck aja kayak gitu-gitu aja gitu. Setelah kan. gak ada Ruud van Nistelrooy menurut gua. Awal-awal musim sih sebenarnya cuman gacornya di Liga Champions yang awal-awal gitu kan. Dia kayaknya sekitar 5 gol gitu kalau nggak salah gitu kan. Menurut gua si Højlund ini udah mulai kelihatan stucknya itu setelah Ruud van Nistelrooy nggak ngurus MU lagi. Oke. Kan Erik ten Hag di depak. Ketika Erik ten Hag kan masih ada Ruud van Nistelrooy. Ketika Van Nistelrooy masih jadi pelatih striker, ada peningkatan buat Højlund walaupun sedikit. Ya. Erik ten Hag di depak, pelatihnya ganti jadi Ruud van Nistelrooy, masih oke. Kayaknya emang dia tuh ini sih kayaknya korban pemecatan pelatih. Iya, gitu kan. Bisa jadi emang dia gak cocok dengan gayanya Ruben Amorim. Nah itu bisa jadi. Dan kita juga belum tahu sebenarnya Sesko juga cocok atau enggaknya. Soalnya kemarin kan
Sasco cuma main berapa 30 menitan lah gitu kan. Jadi kita belum tahu gitu kan permainan dia tuh kayak gimana gitu. Tapi seenggaknya dia ada nyentuh bola lah. Ada create-nya gitu ada andilnya untuk membuat sebuah peluang gitu kan. Terus dia tuh sebenarnya tawar sama yang pertama nawar itu sebenarnya AC Milan untuk peminjaman. Iya, untuk peminjaman. MU udah setuju. Cuman Højlundnya nih masih ini gitu kan. Terus ada lagi tawaran dari Napoli. Napoli juga sama peminjaman. Napoli itu butuh striker karena si Lukaku lagi cedera. Anjir, Lukaku masih main ternyata. Masih main. Gue bingung anjir sama liga-liga Italia, pemainnya pindah dari misalkan pindah dari Lukaku kan dari Inter. Iya. Dari Inter ke Napoli gitu kan, gitu-gitu aja kayak muter-muter aja. Dari dulu bukannya memang begitu kan? Iya. Ini gaya ada perubahan. Itulah. Ya, ngomongin internal MU. Nah, kalau bisa ngomongin permainan, dari segi permainan nih lawan Arsenal kemarin gacor banget. Gila. Dia MU tuh bisa mencetak 22 shot. Ini pertama kalinya MU nyetak lebih dari 20 shot dalam satu pertandingan. Terakhir kali itu 2011. Sebenarnya kalau lo misalkan nonton dari match tahun yang lalu, MU itu sebenarnya creationnya bagus. Banyak juga finishingnya ya enggak? Cuman finishingnya yang agak kurang gitu lah. itu aja gitu kan. Tapi dari 22 kan kemarin lumayan. 7-nya shot on target. Ya meskipun banyak, cuman kalau realistisnya gitu kan ya, lihat dari permainan paling berapa sih yang bener-bener bahayanya? Dorgu gila. Iya, Dorgu sama Cuna kan. Terus siapa lagi? Bruno lumayan tuh. Iya, Bemo bisa. Bemo gitu. Iya, cuman kalau dari segi creations mungkin agak-agak kurang sih menurut gua. Tapi kalau dari segi permainan berbeda jauh. Berbeda jauh, sumpah. Bisa lihat lah passing-passingnya MU mulai dari kiper ke ke pemain sayap, terus ke tengah, terus ke depan itu udah beda banget skemanya. Kita mulai dari belakang. 3 belakang menurut gua udah mantep sih. Apalagi The Ligt kemarin udah kayak kesurupan anjir. Iya, betul. The Ligt kayak bukan apalagi kalau ada Lisandro Martinez itu itu udah beda. Wah, gacor banget kayak gue tuh udah lama gitu nggak pernah lihat The Ligt sebagus ini gitu permainannya. Dia potong-potong bolanya bagus gitu kan. Terus umpan-umpanannya juga bagus, nggak kayak biasanya gitu kan. Terus untuk tengah nih menurut gua tengah masih kurang. Masih ada PR sebenarnya. Masih ada PR harusnya gitu. Harusnya ada pemain baru tengahnya. Nah itu. Harusnya ada pemain baru yang memang MU tuh kan sekarang jalan ke 1 minggu lagi kalau nggak salah ya, penutupan transfer tuh 1 minggu lagi gitu kan, akhir Agustus. Sebenarnya MU tuh butuh pemain lagi aja gitu kan. Pemain tengah sama kiper. Kita udah gak percaya sama Onana anjir. Ya, Bayindir juga enggak. Terus rumornya malah pemain entah berantem. Lamens itu kita gak kenal Lamens itu siapa. Kita gak kenal Lamens dari dia. Gue tahu gitu kan, dia dari klub Royal Antwerp yang kayaknya klub Belgia lah. Klub Belgia, cuman masih muda, tapi kalau gue kalau gue bisa milih gitu kan, antara si Lamens sama si Donnarumma, gue milih Donnarumma. Dengan Donnarumma kemana-mana. Donnarumma lebih berpengalaman dia. Iya, gitu kan. Gue lebih, udahlah gak apa-apa kalau misalkan tengah gak jadi nih. Tapi kalau misalkan kipernya jadi terus si Donnarumma, gue ngerasa beruntung sih. Iya. MU Karena masa beruntung tetap aja banget. ketika misalnya bagian belakang dia backnya bagus, strikernya udah oke, sayapnya udah oke, tapi pemain tengahnya belum hidup gitu kan. Ya meskipun kalau misalkan dikasih 2 opsi misalkan ya, MU nggak bisa beli dua-duanya misalkan ya. Ya kalau gue mendingan kiper dulu aja. Iya, kiper dulu. Kalau tengah nggak apa-apa lah tahun depan aja gitu, atau enggak pertengahan musim gitu. Karena menurut nanti gue di musim dingin biasanya. Iya, di pertengahan musim gitu kan. Karena menurut gue itu paling krusial banget itu kiper sih. Karena ya kita tahu sendiri kiper-kiper MU ya lawak semua gitu. Ya, lawak Onana apalagi gitu kan. Kita udah gak mau gitu tiap hari Senin dibully terus. Iya. Tapi ya, walaupun kemarin sebenarnya Arsenal harusnya pelanggaran ketika itu untuk gol corner itu,
ya tetap banggalah dengan permainan MU yang udah mulai oke gitu kan, udah mulai. Menurut lo emang Arsenalnya lagi bapuk atau MU-nya lagi bagus? Arsenal itu emang gitu-gitu aja permainannya. Ada bagus-bagusnya. Ya sih. Coba lihat si Gyökeres. Nah, gini aja terus. Anjir, disakuin aja terus sama Deli. Ya, soalnya dua debutan baru, Sesko sama si Gyökeres belum kelihatan gitu kan di match pertama. Betul. Jadi secara antisipasi serangan ini udah oke. Udah oke. Melawan Arsenal gitu kan. Cuma di bola mati kemarin harusnya Arsenal pelanggaran. Kenapa? Karena mau itu kipernya Van der Sar, mau itu kipernya Peter Schmeichel, itu pasti kesulitan dia. Iya sih. Kalau posisinya kayak gitu. Nah, ini kocak begini. Iya. Makanya gue tuh gak setuju sama omongannya Roy Keane yang bilang bahwa kiper tuh ya harusnya tangguh aja, jangan apa namanya, jangan dikit-dikit pelanggaran atau kena sentuhan dan sebagainya. Tapi dengan posisi kayak gitu itu harusnya pelanggaran. Nah, iya. Bayangin kalau misalnya ada klub lain yang kayak gitu pasti pelanggaran kan? Benar. Kecuali Arsenal, parah tuh Arsenal. Arsenal tuh udah kayaknya udah beberapa kali deh dia ngelakuin kayak gitu, kayak gitu. Tapi nggak ada statement dari pihak wasit itu, nggak ada statement dari mana-mana gitu, kayak adem aja. Sementara gitu, klub lain kalau misalnya kayak gitu kan pasti pelanggaran. Benar. Gitu. Itu ada dua kan yang kontroversi, yang satu yang tangan itu yang si Bayindir, yang dua yang tackle-nya si punya yang harusnya penalti kan. Nggak tahu itu, gue sebenarnya antara tackle-nya keras atau lembut, tapi kelihatan itu emang tackle sih. Iya. Harusnya penalti sih. Harusnya penalti karena itu kan nggak ke bola ya. Nggak ke bola, itu pure ke kaki jepit malah. Gitu kan. Jadi harusnya sih ya kita taulah reputasi wasit yang kemarin kayak gimana. Taulah, anjir wasit BBL kocak-kocak gila. Ini VAR kayak gak ada gunanya sama sekali. Itu kalau MU ya di matchday pertama kemarin. Iya Kak, kalau Arsenal permainannya kayak gitu-gitu aja, melawan klub-klub gede agak susah. Melawan klub-klub yang bisa antisipasi serangan. Karena kalau ngelawan Leeds kan kayak tadi malam ya wajar lah ya, meskipun Arsenal gacor anjay. Ya Leeds-nya jelek berarti. Terus kita ke matchday tadi malam, langsung aja kita ke matchday tadi malam. Gue pengen ngomongin Manchester City lawan Tottenham. Karena gue nonton pertandingan itu, sengaja gue nonton karena pengen lihat City kayak gimana tahun ini. Ternyata jelek. City jelek. Kalah 2-0 sama Tottenham di kandang sendiri. Where is Rangers? Where is Rangers? Padahal Rangers di match pertama bagus banget aja. Pas melawan gue liatnya anjir, keren kan gila. Sampai 4-0 kan? Iya. 4-0. Tapi ketika ngelawan Tottenham, gila, gue salut banget sama Tottenham yang dia pressure-nya itu tinggi banget. Benar. Pressure-nya tinggi. Thomas Frank itu memanfaatkan banget pressure tinggi supaya bisa cepat tepat bola. Beda kalau misalnya Pep kan masih tetap dengan tiki-takanya gitu kan, passing-passing pendek dan sebagainya. Tapi dengan pressure tingginya Tottenham kayak semalam, wah itu agak sulit sih. Thomas Frank tuh menurut gue bagus ya, pas di Brentford juga permainannya hampir sama sih kalau menurut gue. Permainan mungkin didukung dengan pemain-pemain yang bagus. Nah gitu. Si Richarlison kalau di Brentford itu pengganti Buemo. Asli. Tahun kemarin Richarlison gak kepake anjay. Sekarang kepake, malah asis ngegolin, gila Richarlison. Ya walaupun mungkin kita bisa terkesan bahwa 2 gol ini itu gara-gara blunder. Tapi tetap berarti Tottenham ini bisa memanfaatkan blunder itu dengan baik gitu. Tapi kelihatan kayaknya City harus memang buru-buru ganti kiper sih. Iya. Kalau misalkan si Ederson emang niatnya mau pindah gitu kan. Karena menurut gue kipernya kayak nggak level banget buat City gitu kan. Yang tapi sekarang malah Rangers main kan? Rangers main malah nggak kelihatan. Gak lihat ada Rangers di situ, serius. Kelihatan. Gak kelihatan ada Rangers di situ. Gak kelihatan sama sekali gitu kan. Alan juga kelihatan. Secara possession emang jauh gitu. Secara possession penguasaan bola ya City menguasai pertandingan. Tapi secara efektivitas counter attack-nya wah luar biasa Tottenham. Gila, bagus banget. Dari 12 shot 5 on target gitu kan. Ya City cuma 10, on targetnya 4. Kelihatan gitu kan. Walaupun dia banyak pegang bola tapi nggak banyak
peluang yang bagus. Tottenham emang bener mental Europa League. Gila sih. Mental Europa League coy. Tapi kalau City nggak bisa benerin gaya permainan ya udah itu kacau dia. Kayak City tuh ketergantungan banget sama kayak Rodri. Rodri kan masih belum bisa main. Iya, Rodri kan belum bisa main. Jadi kayak permainannya tuh masih acak-acakan gitu kan. Sedangkan Kevin De Bruyne nggak ada gantinya. Iya. Reinders kan belum. Maksud kalau menurut gue gitu kan, Reinders tuh bukan pengganti Kevin De Bruyne. Bukan, dia gayanya bukan Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne itu CDM yang bisa passing bagus. Nah itu. Ya lebih ke kreatif gitu kan. Iya. Kalau si Reinders kan lebih bagusnya tuh menusuknya. Iya, dia itu CM tapi kayak AMF gitu kan. Dia Nah, gitu. bagus menusuk gitu. Kayak Mount. Kayak Mount. Oh, itulah City dengan Tottenham yang kekocakannya gitu kan. Kipernya blunder. Anjay banget dah. di kandang sendiri 2-0. Wah, gitu. Gue lihat Pep Guardiola udah pegang-pegang kepala botaknya itu aja udah anjir gila nih, kasihan banget ini. Terus lagi kita Arsenal. Malam tadi ya kan. Ya, tadi malam 5-0 lawan Leeds. Gila sih. Ini mah Leeds-nya yang jelek sebenarnya. Gila sih. Gue lihat Gyökeres langsung cetak brace, gila. Tapi secara permainan sama kan kayak waktu ngelawan MU? Ya sama, cuman lebih efektif kalau menurut gue. Kalau menurut gue permainan Arsenal semalam tuh lebih efektif gitu kan. Lebih kelihatan gitu kan menusuknya, lebih tiki-takannya. Kalau lawan MU kan mungkin si backnya emang lagi bagus-bagusnya, jadi nggak kelihatan gitu kan permainan Arsenal tuh kayak gimana. Tapi pas lawan Leeds bener-bener kelihatan efektivitasnya gitu kan. Apalagi yang dari gol, itu kan 5 gol ya. Gyökeres brace, sama siapa sih backnya tuh yang pernah diincer sama Calafiori. Bukan, yang gue diincar sama si Timber. Nah, 2 gol juga. Back loh. Timber 2 gol, Bukayo Saka 1 ya. Wah gila sih ini kalau dari statistik ini kayak kita lagi main game PES dengan difficulty reguler. Ya meskipun Leeds mungkin tim promosi gitu kan ya. Jadi ya bagus juga sih buat Arsenal gitu kan, match kedua dia langsung bangkit gitu. Ya akhirnya kan di posisi 1 sebagai Arsenal gitu. Posisi 1. Tapi gak akan lama lagi akan turun lagi si Arsenal. Menjaga trofi orang. Ya itulah mungkin yang permainan Arsenal itu lebih cocok ngelawan ya kayak tim-tim Leeds gitu. Tapi kalau ngelawan MU kayaknya belum kelihatan ya, apalagi dia baru beli si AJ kan. Iya benar. Gue fans banget sama AJ sumpah. Sumpah. Menurut gue permainannya bagus banget di Crystal Palace. Dia yang membawa Crystal Palace juara FA kan, yang terus kemarin ngalahin Liverpool di Community Shield. Ya. Menurut gue AJ keren banget sih. Kirain gue kalau misalkan MU bisa nawar AJ dengan AJ Azaz. Ya itu dia untuk Arsenal. Terus kita ke Chelsea ya, yang ternyata bisa menang luar biasa 5-1 melawan West Ham United. Gak sih ya, walaupun juara dunia. Cole Palmer gak jadi masuk sebagai line up, tapi dengan siapa? Estepao ya? Estepao. Pemain barunya Chelsea yang bisa langsung ngasih assist, langsung man of the match malahan. Luar biasa banget. 5 gol yang dari Joao Pedro, terus Pedro Neto, Enzo Fernandez dan Caicedo. Terus Chalobah. Gila sih. Terus Chalobah. Gila sih permainan Chelsea. Ya dengan possession yang bisa sampai 60%, berarti penguasaannya bagus ditambah efektivitas passing mereka juga oke. Gitu. Serangan-serangannya juga lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Menurut gue Chelsea bagus sih. Maksudnya dari segi pembelian meskipun agak gimana ya? Gue lihat Chelsea itu meskipun beli banyak pemain, tapi dia nggak rugi loh. Dia nggak rugi karena dia dijual-jual lagi dan untung dijualnya. Klub dagang gitu sebenarnya. Klub dagang, klub juara dunia nih. Ya kalau kayak gini kan kelihatan banget gitu. Chelsea itu sebagai world champion gitu kan. Juara dunia. Meskipun emang ya pemainnya pada ibaratnya kalau lawak sih enggak, cuman kita banyak yang nggak tahu gitu nama-nama. Ya benar-benar. Kayak asing aja gitu kan, kayak Joao Pedro. Kita tahunya Joao Pedro itu di Sporting Lisbon kalau nggak salah. Terus Pedro Neto yang dari Wolves kalau nggak salah.
Calobah, nah itu Calobah gue gak tahu dia. Gue cuma tahu Cole Palmer sebenarnya. Ya walaupun Cole Palmer udah main langsung lewat karena cedera, tapi gila sih. Tapi dari segi permainan sih Chelsea udah berkembang sih menurut gue. Kita lihat aja Chelsea bagus sih. Nanti kalau misalnya ngelawan klub-klub lain akan seperti apa? Kita lihat saja nanti. Kelihatannya pas nanti lawan klub-klub gede sih. Iya, harus kelihatan. Dilihatnya gitu. Baru kita bisa menilai. Ya. Pertandingan nanti malam. Fulham lawan Man United. Gimana menurut lo? Optimis nggak? Fulham kemarin lawan apa sih? Fulham itu kemarin di pertandingan sebelumnya mana ya? Fulham itu ngelawan Brighton. Fulham bisa nahan 1-1 loh Brighton. Brighton lagi jelek kayaknya. Ini lagi jelek sih Brighton. Emang kebanyakan pemainnya kan pada cabut juga ya. Oh iya Brighton ya, gitu kan. Juga ya. Tapi kalau melihat statistiknya Fulham ketika ngelawan Brighton, kayaknya akan cukup mudah bagi MU untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, harusnya itu. Harusnya ya. Karena kita tuh kayak kita sebagai fans MU itu kayak ngelihat wah ini mudah nih, klub mudah nih ya, bisa nih. Harusnya bisa menang nih. Kalau permainannya sama ketika ngelawan Arsenal kemarin. Kalah anjing. kayak nonton waktu pas final Europa League. Iya benar. Kita tuh udah optimis gitu kan. Kita bisa ngalahin Tottenham gitu. Ya. Ya nggak sih? Ya. Karena ibaratnya dari lawan-lawan Tottenham sama MU lebih berat MU gitu kan. Ya. Dari mulai fase grup sampai final gitu kan ketimbang Tottenham. Kita udah pede gitu. Menang nih. Kalah juga. Tapi kita lihat saja MU ngelawan Fulham. Tapi gue berharap Sesko sih harusnya. Sesko harus main dari awal. Sesko harus starter. Mount itu jangan dijadiin striker. Enggak efektif banget kemarin ketika lawan Arsenal. Kalau menurutku sih, kalau misalkan Mount bisa sih dicoba dulu di awal. Atau enggak Sesko babak kedua bisa. Sebenarnya kemarin efektifnya tuh pas babak pertama pas ada si Mount. Kalau menurut gue sekarang ya. Dengan strategi Amorim tuh Mount itu paling penting menurut gua ya. Iya, cuma Mount itu bagus sih. Jadi pakainya yang striker. Makanya tetap di IMF aja. Tapi kita lebih ke penasaran Sesko gimana nih kalau main di menit awal. Itu dia. Kita penasaran sama Sesko. Kita penasaran sama Sesko gitu kan. Apalagi dengan dua flank yang bagus gitu kan. Guemo sama Juna menurut gue keren sih mainnya kemarin juga. Wingbacknya juga punya passing yang bagus kayak Patrick Dorgu. Tahu sendiri akurasi passing dia itu bagus banget. Belum lagi syuting dia kan sempat mau ngegolin kan Arsenal gitu kan. Ya mudah-mudahan permainannya sama kayak permainan waktu pas lawan Arsenal gitu kan ya. Kalau misalnya kita berharapnya permainannya kayak gitu. Harusnya sih bisa menang. Gitu kan. Ya kita lihat aja nanti malam bagaimana Fulham bisa melawan MU. Apakah bisa Fulham yang menang atau Manchester United yang harus kembali menelan kekalahan. Akhirnya kita dibunuh lagi. Ya kita lihat klasemen sementara di 2 setengah match day. Ini Arsenal di posisi 1 dengan 6 poin, terus Tottenham ya, Chelsea ketiga, Liverpool keempat, Man City kelima. MU di mana anjir? MU 15. Wah gila sih ini. Bahkan 18 sekarang anjay. Karena belum main. Kita lihat saja nanti malam bagaimana Manchester United apakah bisa mengalahkan. Tapi menurut lo ya, kita berbicara lain-lain kan. Tapi menurut lo untuk di tahun sekarang MU di posisi berapa sih? Lo optimis gak sih dengan permainan MU yang sekarang, dengan pembelian MU yang sekarang? Optimis gak sih masuk ke Big Five lah? Kalau mereka konsisten dengan gaya permainannya, terus ngasah finishingnya, harusnya 5 besar bisa. 5 besar. Harusnya bisa 5 besar. Kalau konsisten. Kita tahu sendiri kan, MU di awal-awal musim bagus. Kalau lewat winter hancur gitu kan. Nah itu sih yang jadi gue takut itu sebenarnya. Gue juga sebenarnya optimis sih bahwa ini tuh bisa masuk ke Big Five gitu kan. Cuman gue tuh gak optimis sama pembeliannya sih. Menurut gue bagus, emang bagus Cunnya, Guemo bagus.
tapi ada yang kurang nih, apa gitu? Pemain tengah. Iya gitu kan, karena pemain tengah kayaknya enggak banget gitu menurut gua. Casemiro udah bukan prime-nya lagi. Ugarte angin-anginan. Iya, Ugarte ketika lawan Arsenal aja udah iya gitu kan. Ini kayak dijual dia. kayak nggak ada ya, meskipun kalau misalkan nggak masuk di pipe atau masuk ke ranking 8 lah, nggak apa-apa sih. Mainu masuk main gak sih lawan? Mainu juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan Maino. Padahal Mainu yang digadang-gadang bisa bersinar gitu kan. Cuman ya itulah, masih pada bocil-bocil juga sih. Umurnya masih pada muda-muda juga, jadi masih ada perkembangannya. Kalau misalnya di MU masih ada McTominay, pasti beda cerita. Ya, pasti beda cerita. Gara-gara si botak kan. Iya. Dijual. McTominay itu all around banget. Dia bisa main di berbagai posisi. CDM bisa, CM bisa, IMF bisa gitu kan. Dia serba bisa, versatil banget dia. Jadi emang MU ini PR-nya ya pemain tengah. Iya, PR-nya pemain tengah sama ya pemain-pemain toksik gitu yang harus buru-buru dijual sih menurut gua gitu kan. Meskipun si Ruben Amorim kan bilang bahwa kalau misalkan nih pemain gitu kan nggak laku, terus si Toby Collier dia pasti di loan gitu kan. Terus kata statement dari Ruben Amorim katanya kalau misalkan si 4 pemain ini nggak laku, dia masih terima gitu kan. Cuman ya gue sebagai fans khawatir aja gitu kan. Masih terima tapi gak dimasukin ke line up. Gila. Ya, kita lihat saja nanti pertandingan Fulham versus Man United akan seperti apa. Apakah akan ada perbedaan supaya bisa mendongkrak poin dari Man United di awal-awal musim 2025-2026 ini. Amin. Semoga ya seperti harapan kita sebagai fans MU ya bisa big fight lah gitu. Big fight. Bisa. Come on. Kalau Liverpool gak usah ditanya, Liverpool gue salut sih ke Liverpool itu udah stabil banget Mas. Permainannya, terus pembeliannya gila. Tahun ini Liverpool gila-gilaan pembeliannya. Ya kita tahu sendiri kan pemain-pemainnya udah pada tua, udah Salah juga udah mulai tua gitu kan. Tapi dari permainan yang kemarin gue lihat gitu kan dari Liverpool, Florian Wirtz itu belum kelihatan banget sih, belum kelihatan. Jadi gue belum bisa nilai Florian Wirtz gitu kan, meskipun dia mahal gitu kan, didatangkan dari Bayer Leverkusen ke Liverpool dengan harga yang mahal. Di match pertama belum kelihatan kayaknya. Nanti bisa ngenilainya kayaknya di match kedua, di game kedua, game ketiga. Walaupun tetap mendominasi ketika pertandingan pertama lawan Bournemouth kan tetap mendominasi. Shootnya paling banyak, possession paling banyak, passing apalagi gitu kan. Ya seperti Liverpool yang pada menurut gua yang paling sukses Ekitike sih. Ekitike. Oh, Ekitike. Strikernya Liverpool kan. Menurut gua itu bagus sih. Dia ngegolin terus gitu kan. Iya. Sambil nunggu si Isak. Newcastle juga gak akan jual itu Isak. Newcastle juga butuh striker. Udah Newcastle beli aja Nicholas Jackson. Ini Nicholas Jackson tuh jadi opsi-opsi tim-tim lain anjir. Gua gak ngerti kenapa tim lain tuh pada ngeliatin Nicholas Jackson anjir. Gila aja Nicholas Jackson. Tapi Isak gue juga tahu ya, karena gue gak pernah lihat permainan, jarang lah, maksudnya jarang banget gue ngeliat permainannya Newcastle gitu kan. Cuman harganya gila harganya seharga Mbappe anjir. Mending beli Mbappe lah. Mending beli Mbappe. Ya itu dia untuk Premier League ya. Untuk Premier League nanti malam dan juga ke depannya, semoga ada banyak kejutan-kejutan lainnya di klub-klub, terutama MU. Kita berharap ini bisa lebih bagus. Amin. Karena ya kita sudah bosan melihat MU yang sekarang. Mungkin inilah saatnya MU bisa bangkit. Amin. Karena apa? Karena setiap GTA rilis MU juara. Ya kita lihat aja sekarang itu kan. Gue gak berharap banyak aja. Gue gak berharap banyak sumpah. Tapi kan terakhir kali MU kalah di match day pertama juara kan. Iya, juara. Kita lihat saja pertandingannya nanti. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Garuda Calling sih. Garuda Calling gimana? Garuda Calling kabarnya? Ini Uga.
Kita bahas mulai dari kiper dulu ya. Oke. Mulai dari pemanggilannya Emil Audero, Hernando Ari, dan Adeo Argaminata gitu kan. Menurut gue Emil lagi bagus-bagusnya sih. Gue ngelihat permainan Cremonense kan, kalau nggak salah gitu kan klubnya melawan AC Milan kemarin. Pas malam. Menang anjir. Menang. Lu nggak tahu? Buset. Menang 2-1 lawan AC Milan. Save-nya Emil Audero. Gila, mantep banget. Ini menurut gua kehilangan Martin Paes kan, Martin Paes sekarang udah dipanggil cedera. Kehilangan Martin Paes diganti sama Emil Audero udah cocok banget. Udah masih bisa membuat kita tetap tenang. Udah ya, tetap tenang, masih tetap tenang gitu kan. Meskipun Martin Paes emang bagus gitu kan. Maksudnya udah klop lah sama permainan timnas yang sekarang. Tapi Emil lagi bagus-bagusnya nih gitu kan. Serie A, bro. Ingat, Serie A, bro. Beda kelas. Ingat Serie A, bro. Terus mulai dari kiper kita balik ke back. Back ada 5 pemanggilan kan. Mulai dari Justin Hubner, Jesus, Eskirido, Miss, sama Jordi Amat. Jordi Amat main lagi. Jordi Amat. Sebenarnya gue tuh di Garuda Calling bulan ini pengennya tuh Elkan Baget dipanggil lagi gitu kan. Tapi kan Elkan dia lebih memilih untuk fokus dulu di klub. Ya, di dia klub gitu pengen kan. bisa bangkit dan jadi di line up utama Ipswich gitu kan. Ipswich juga, maksudnya Elkan juga lagi perpanjang kontrak kan. Iya, Kemarin infonya dia sampai 2028 perpanjang kontrak di Ipswich. Ya mudah-mudahan Elkan masuk ke tim utamanya Ipswich lah gitu kan, buat main reguler gitu di Ipswich. Jadi nggak dipinjam-pinjamin lagi lah gitu, kasihan aja. Apalagi Ipswich kan masih struggling ya di Premier League gitu kan. Enggak, dia kan udah turun ya? Udah turun, Championship lagi ya. Udah Championship. Udah struggling gitu kan, turun lagi ke Championship ya pasti mereka pengen bangkit lagi gitu kan ke Premier League gitu kan. Terus Justin Hubner menurut gua dia kan main di Fortuna Sittard ya, yang di Eredivisie. Bagus sih dia permainannya. Pas match pertama lawan klubnya Sidin James, Go Ahead Eagles. Menurut gue bagus itu permainannya, gue nonton itu bagus banget permainannya. Justin emang wajib banget buat terus dibawa sama timnas karena ya permainan dia, pertahanan dia itu emang luar biasa. Luar biasa banget gitu kan. Ngotot gitu kan. Ngotot dia permainannya pemain gitu kan. back yang ngotot banget. Justin Hubner menurut gue bagusnya tuh klubnya juga bagus gitu. Maksudnya dia baru pemain baru gitu kan ya. Maksudnya pemain baru Justin. Dari akademi juga gitu, tapi langsung jadi starting line up anjir, langsung main dia nggak dari bench. Gila, kalau gue percaya banget nih pelatihnya. Udah sering lihat timnas seperti itu berarti. Terus kita Jay Ijaz. Ya Jay Ijaz yang ditanya lah. Jay Ijaz dia baru signing kontrak kan di Sassuolo. Meskipun dia belum main ya. Malam juga belum main. Pertandingan pertama. Kalah lawan Napoli kan Sassuolo. Tapi seenggaknya dia punya kesempatan untuk bermain di Liga Serie A gitu kan. Liga teratas gitu kan. Luar biasa keras gitu kan. Yang udah levelnya udah beda lah gitu. Saingannya masih berat sih, maksudnya lumayan berat lah. Ada Romagnoli sama Sassuolo tuh beli pemain lagi namanya Matic. Matic. Namanya Matic dari MU pindah ke Sassuolo. Gila kan? Matic ke Sassuolo sama Jay Ijaz. Luar biasa ya. Ada pemain Indonesia yang bisa main sama Nemanja Matic. Rizky Ridho atau Jordi Amat kita udah nggak usah ngomongin lagi, dia reguler main ya, di Persija Jakarta Rizky gitu. Ridho ini adalah back lokal yang luar biasa bagus sih. Ini harusnya dia gak main di Super League ya. Iya. Super League kan sekarang namanya Super League bukan Ligue 1. Biar nggak dikata-katain League 1 lagi jadi Super League sekarang. Terus kabar dari Messi Hilgers itu masih digonjang-ganjing. Kasusnya sama kayak Isak. Messi Hilgers tuh. Iya. Dia di FC Twente tuh pengen, sebenarnya si Messi tuh pengen pindah. Tapi kalau si Isak dia pengen pindah, posisinya udah tahu pengen kemana gitu kan, ke Liverpool. Kalau si Messi itu belum tahu kemana, pindahnya kemana. Dia udah mogok latihan, udah mogok bertanding gitu kan. Tapi dia bagusnya, kasusnya beda lah kalau sama Isak. Kalau Isak kan dia benar-benar dibuang gitu sama klubnya. Kalau si Messi masih ada nonton, suka nonton di stadion gitu kan. Tapi dia masih bingung gitu mau kemana nih pemain gitu kan. Belum ada tawaran-tawaran dari klub-klub lain juga. Tapi kontaknya masih ada kan dia? Apa? Kontaknya masih ada. Oh, masih ada. Kabarnya kan ke Crystal Palace.
Nah itu gue nggak tahu itu tuh bener atau enggak dia kabarnya ke Crystal Palace. Ya kita doakan saja semoga Messi bisa masuk Crystal Palace. Berarti ada banyak banget ini pemain Indonesia yang bisa main di Premier League gitu. Iya. Terus ke tengah. Ada siapa saja? Di tengah ada Ricky Kambuaya, Joy Pelowepesi, Nathan Joaon, Tom Haye, Marcelino, dan ada nama baru bro. Siapa? Mark Locke. Mark Locke kepanggil lagi. Buset. Mark Locke kepanggil lagi. Gila. Ini impian Mark Locke sejak lama ya. Ya, terakhir dipanggil tuh dia pas waktu Piala Asia kayaknya. Ya Piala Asia ya sebelum pemain-pemain naturalisasi pada masuk ya, kan. pada datang Mark Locke udah tersingkirkan gitu kan. Malah di Piala Asia tuh Mark Locke kayaknya nggak main deh. Iya. Ya nggak main dia di bench aja gitu kan. Nah sekarang mungkin Mark Locke kepanggil gara-gara ngeganti si Jenner. Oh iya. Si Jenner kebetulan dia main kayaknya di U23 deh. Sama si Rafael Struijk. Rafael Struijk juga di U23. Ya mudah-mudahan Mark Locke bisa menunjukkan lah performanya di timnas Indonesia gitu kan. Dan kita ucapkan welcome back ke Mark Locke ya, bisa main lagi semoga Oktober nanti lawan apa Bahrain, lawan Kuwait sama Lebanon kan. Bukan itu, kalau itu mah friendly kan. Kalau friendly kan ini Garuda Callingnya buat friendly. Oh buat friendly. Iya buat friendly. Kalau buat nanti Oktober belum ya? Belum. Ini buat friendly lawan Kuwait sama Lebanon. Oh ya kita lihat saja performanya Mark Locke akan seperti apa. Apakah ya akan mudah-mudahan leadership dari klubnya gitu senior kan, ini bisa membawa timnas lebih baik lagi gitu kan. Terus sayap ada siapa aja? Sayap mulai dari Sain Patinama yang kemarin signing ke Buriram. Terus Eliano Reinders lagi gacor juga. Kevin Dix yang dari Mönchengladbach gitu kan, yang meskipun match pertama dia langsung cedera. Nggak tahu, gue juga nggak tahu sebenarnya dia cederanya bakalan lama atau enggak gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak lama lah ya gitu kan. Kevin Dix sekarang di Borussia Mönchengladbach. Iya, Mönchengladbach. Terus Sandy Walsh kepanggil lagi. Buriram ya, sama-sama Buriram. Kemarin juga dia nggak kepanggil kan karena cedera juga. Ini Sandy Walsh nih, menurut gua gimana ya? Ini pemain tuh bagus sebenarnya. Cuman kenapa jadi gini gitu nasibnya? Kenapa jadi ke Buriram gitu? Menurut gua tuh kok kayak kok secepat itu gitu kan? Maksudnya harus ke Buriram langsung ke Asia Tenggara gitu. Padahal di Eropa juga kayaknya masih bagus deh ini masih pemain cocok, gitu. Masih cocok gitu kan. Meskipun di Yokohama dia nggak main sama sekali sih. Gila ya, itu mungkin efeknya itu. Iya sih. Karena di Yokohama dia agak dipainin. Terus Dean James juga lagi bagus-bagusnya. Oke. Gitu kan pas lawan kemarin sama Justin Hubner. Ya, main di Go Ahead Eagles. Terus Yance Sayuri. Lagi bagus juga kemarin ngegolin pas lawan Persija. Calvin Verdong lagi bagus-bagusnya juga. Calvin Verdong si Calvin Verdong ini tuh emang wajib masuk. Calvin Verdong klubnya NSIG Megan dia tuh di Eredivisie sekarang lagi di posisi 1. Iya. Keren banget lah pokoknya permainannya. Dia bisa jadi lah calon juara Liga Belanda. Amin. Terus untuk depan nih ada nama-nama lama juga tapi masih belum inilah. Karena kan beritanya katanya si Miliano Jonathan sama si Maulo Girstra kan yang mau dipanggil gitu kan menggantikan si Ole Romani. Karena Ole cedera ya gara-gara pertandingan Mandiri Cup itu ini yang Mengeri Cup. Parah pertandingan apaan itu. Terus depannya ada Ramadan Sananta yang lagi bagusnya di Liga Malaysia. Stefano Lillipali kepanggil lagi. Buset. Egy Maulana, Jakob Sayuri, Ragnar Orotmangun, welcome back, sama Beckham Putra. Kang Beckham masuk bro. Beckham masuk lagi bro. Gimana Beckham? Meskipun match kemarin Persib lawan Persija dia cedera. Bahkan minggu ini lawan PSM dia nggak dibawa. Ya ini bisa jadi bisa jadi ancaman buat Beckham kayaknya, walaupun dipanggil sama timnas ya agak sulit buat mau bermain karena kan friendly-nya bentar lagi tanggal 5. Ya, friendly-nya bentar lagi. Mudah-mudahan cepet lah sembuhnya. Mudah-mudahan cederanya nggak terlalu parah gitu kan. Ya kita doakan saja Garuda Calling ini yang sudah diumumkan oleh timnas Indonesia bisa memperlihatkan performanya untuk pertandingan persahabatan. 2 pertandingan kan ya? Ya, 2 pertandingan di Surabaya di Gelora Bung Tomo. Dan bisa jadi ajang-ajang latihan
untuk Oktober nanti di kualifikasi Piala Dunia, karena wajib menang gitu kan di kualifikasi Piala Dunia. Supaya apa? Supaya kesempatan untuk bisa naik di Piala Dunia 2026 semakin tercapai ya, benar. Ini mungkin di depan karena yang jadi kita kaget tuh Rafael Struijk gak ada, dia masuk ke U23. Agak aneh juga sih menurut gua karena dia udah reguler di senior, terus tiba-tiba turun ke U23. Mungkin karena pemainnya terlalu banyak, tapi gak apa-apa juga karena dia masih muda, dia masih bisa mengasah gitu. Belum U23 kemarin juga udah mulai oke. Meskipun di Dewa gitulah. Kalian juga tahu permainan Rafael Struijk di Dewa gimana. Rafael tuh emang bukan striker gitu. Iya, emang bukan striker, dia sayap. Tuh. Ya itu dia untuk episode kita kali ini, mungkin cukup panjang ya, banyak pembahasan tentang MU terutama itu kan, karena kita penasaran banget sama MU. Jadi fans MU wajib nonton. wajib nonton. Kita doakan juga timnas Indonesia di friendly nanti bisa menunjukkan performanya supaya bisa mengasah untuk pertandingan nanti lawan Indonesia. Ngelawan yang di kualifikasi itu Bahrain. Oh, yang di kualifikasi Arab terus Irak. Oh, Arab sama Irak, benar kan? Arab sama Irak gitu kan. Kita doakan timnas Indonesia yang terbaik. Semoga bisa masuk Piala Dunia 2026. Amin. Kita lihat juga pertandingan nanti malam. Kita lihat sama-sama apakah Man United bisa menunjukkan tajinya lawan Fulham, dan kita lihat juga pertandingan di minggu-minggu yang akan datang. Kita akan bahas dan tetap tonton Red Card. Ya, mudah-mudahan full line up ya untuk minggu depan gitu kan. Kita kan ya Asia lagi di antah berantah dia di luar kota. Emang kita di tahun ini kayaknya lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Lagi sibuk-sibuknya kerja dan juga di beda-beda daerah juga. Jadi untuk menyatukan jadwalnya emang agak sulit. Tapi semoga kita bisa konsisten tiap minggu ngasih video-video menarik untuk kalian semua. Itu dia untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.